ketika bapak meninggal. Diantar ke kubur, pakaikan itu. Terus ketika meninggal, anaknya teringat, oh ya, pesan ayah. Ayah pengen dipakaikan kaos kaki bolong. Tapi apa kira-kira Bu yang dilakukan oleh tukang mandikan ketika diminta sama anaknya, Pak, pesan dari ayah kalau dipakaikan kaos kaki ini, Pak, boleh nggak kira-kira? Boleh pakai kaos kaki Bu orang meninggal? Nggak boleh, nggak bisa nak. Nggak ada yang dibawa. Kaos kaki walaupun bolong nggak boleh. Tapi ini pesan terakhir ayah. Saya ingin berbakti kepada ayah. Iya, tapi pesannya tidak boleh dilakukan. Akhirnya tidak jadi kaos kaki itu dipakai. Coba Bu bayangkan. Cuman kaos kaki itu pun bolong, nggak dipakai. Mungkin kalaupun ada kita jadikan dia untuk alat angkat panci. Ya kan? Tapi saking ininya bapak ini berkesannya dengan masa lalu yang sulit. Hidupnya tuh susah. Sampai untuk beli kaos kaki aja nggak bisa. Maka dia jadi kenangan. Karena dia sekarang udah kaya raya. Banyak hartanya. Tapi anaknya nggak bisa memenuhi keinginan ayahnya. Ketika udah dikuburkan, barulah karena sedih banget anaknya. Ada seseorang yang memberikan surat. Nak, ini ada wasiat dari bapak. Mungkin ada sesuatu yang bisa dibaca. Dibaca. Rupanya pesan ayahnya lewat tulisan itu. Nah, bapak melihat. Bapak merasakan bahwa kalian sedang sedih kan nak? Sedih dengan kepergian ayah. Sedih karena tidak bisa memenuhi wasiat ayah. Ayah tidak banyak minta, padahal harta ayah banyak. Nggak ada yang ayah bawa, nggak ada yang ayah minta untuk dibawa. Cuman satu kaos kaki bolong nggak bisa karena. Camkan, perhatikan wahai anakku sayang. Jangan gara-gara harta kakak beradik kalian semua berantem. Perhatikanlah yang kurang di antara kalian tanpa diminta. Yang kurang jangan ngerecokin terus, berusahalah mandiri. Bagi harta ayah ini dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuannya. Rupanya itu keinginan ayah, pesan agar anaknya itu jangan berantem gara-gara harta. Jangan berpisah-pisah gara-gara harta yang tidak dibawa ke kuburan. Tapi ya itu kan kisah ya Bu. Tapi sebenarnya memang harta itu seharusnya kita bawa ke alam akhir, ke kampung halaman kita kan ya Bu ya. Karena kan kita di sini cuma numpang sebentar. Kita itu akan tinggal di kampung keabadian, di akhirat. Kalau kita tinggal di duri, cuman sementara kita akan tinggal selama, maksudnya setelah dari duri itu kita akan tinggal menetapnya di kampung kita. Apakah kalau saya kampungnya Cirebon, nah, sama dengan Teteh. Kampung Cirebon atau Payakumbuh atau mana? Pasti kalau kita bekerja di sini, bekerja dengan sungguh-sungguh, kita kumpulkan uang, kira-kira kita beli aset. Membuat asetnya itu di sini, di duri atau di kampung. Pasti kita di kampung kan Bu, kita kirimkan. Nanti saya bikin rumah lah yang agak enak di kampung. Dek, saya kirim ya, uangnya udah ditransfer, tolong ya bikinkan pondasinya dulu. Dibikin pondasinya, alhamdulillah. Dek, sudah ditransfer ya, tolong naikkan. Sampai akhirnya jadi rumah. Dek tolong beliin ini, semuanya dikirim ke kampung. Nanti kalau kita pulang kampung, enak, sudah ada rumah yang nyaman, sudah ada perlengkapan semua yang sudah kita persiapkan. Kalau misalnya kita di duri, gitu ya, kita habiskan di duri, nanti kalau kita pulang kampung nggak punya apa-apa, jadi melarat kita, jadi susah. Jangan sampai kita bahagia di dunia tapi melarat di akhirat. Maka kita titipkan tadi, kita harus bawa harta yang kita cari ini. Kalau ada duit, oh iya ya,
di situ lagi bangun masjid, Pak tolong ya ini titipkan, ada justip namanya tuh, jasa penitipan lewat masjid. Lewat mana lagi Bu? Panti asuhan, anak-anak yatim, orang miskin. Itu adalah harta yang kita bawa sampai ke akhirat. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah.